Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budina dalam pembelajaran matematika wajib. Pada video sebelumnya kalian sudah pernah belajar konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Ayo ingat lagi. Mari kita ingat kembali konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X adalah jarak antara 0 dan X di garis bilangan. Contohnya seperti ini. Nilai mutlak 4, jarak antara 0 dan 4 di garis bilangan. Nah, 0 sampai 4 itu berapa? 4. Nilai mutlak min 5 sama dengan, artinya jarak antara 0 dan negatif 5 atau min 5 di garis bilangan. Nah, dari 0 sampai min 5 itu jaraknya adalah 5. Kesimpulannya apa? Nilai mutlak selalu positif. Kemudian yang kedua, jika X lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlak adalah X. Contohnya, nilai mutlak 7 sama dengan 7. Jika X kurang dari 0, nilai mutlak X sama dengan min X. Contohnya, nilai mutlak min 11 sama dengan min 11. Hasilnya positif 11. Oke nak, mari kita bahas tugas yang kemarin. Nomor 1 masih kaitan dengan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan 10. Nah, artinya apa anak-anak? Artinya jarak 0 ke X sama dengan 10. Berarti X itu bisa negatif 10 atau 10. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjut nomor 2. Sebelum lanjut nomor berikutnya, kamu ingat kembali kemarin sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak ya. Ada 3 jenis seperti ini. Nomor 1, nilai mutlak fx sama dengan k K lebih dari atau sama dengan 0. 2, nilai mutlak fx sama dengan gx lebih besar atau sama dengan 0. Nomor 3, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Nomor 1, nilai mutlak fx sama dengan k. Dengan k lebih besar atau sama dengan 0. Fx adalah apa? Bentuk aljabar yang memuat variabel x. Sedangkan k adalah konstanta atau sebuah bilangan dengan syarat k harus lebih dari 0 atau positif. Untuk contoh soalnya di tugas kemarin saya berikan nomor 2 dan 3. Kita coba nomor 2 ya. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 di ruas kiri ada nilai mutlak. Sedangkan di ruas kanan adalah sebuah konstanta. Jika kamu menemui soal seperti ini, maka dengan mudah sekali berdasarkan definisi nilai mutlak ya, berarti X ditambah 4 bernilai positif 8 dan X ditambah 4 bernilai negatif 8. Kemudian kita cari X-nya. Lalu didapatlah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 12. Nah, setelah itu kamu urutkan ya dari yang terkecil. Jadi X sama dengan min 12,4. Mana dengan nomor 3? Sebenarnya nomor 3 sama saja ya. Ada nilai mutlak, kemudian negatif 4 sama dengan 10. Nah, ini sama-sama konstanta bisa kita kumpulkan ke ruas kanan. Nah, seperti ini kita kumpulkan. Nah, jadilah nomor 3 ini nilai mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 14 sama dengan yang nomor 2. Kita kerjakannya seperti itu. Lanjut ya, setelah didapatkan seperti ini, nah kemudian kita cari X-nya, ketemu ya. Yang pertama X sama dengan 4, kemudian yang kedua X sama dengan min 8/5. Kemudian kita tulis penyelesaiannya. Ingat harus urut dari yang paling kecil. Lanjut nomor 4. Sebelum kita membahas nomor 4, kita kembali lagi. Nomor 3, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ingat kembali sifat-sifat nilai mutlak bahwa nilai mutlak dari m dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari n dikuadratkan. Nilai mutlak
M dikuadratkan sama dengan M kuadrat. Jadi M kuadrat sama dengan N kuadrat. N kuadrat pindah ruas ke kiri menjadi M kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan 0. Ingat waktu SMP sudah pernah belajar tentang rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat menjadi A tambah B dikali A kurangi B. Sekarang kita ganti A-nya dengan M dan B-nya dengan N, sama ya. Kembali yang tadi ya, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Kita ganti ya, fx sebagai M, gx sebagai N. Perhatikan. Lalu kita terapkan ke soal yang nomor 4 ya. Nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan nilai mutlak x kurangi 4. X kurangi 2 sebagai fx dan X kurangi 4 sebagai gx. Kalian tulis kembali ya, seperti tadi, fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx. Seperti itu ya. Yang ada variabel x dikumpulkan jadi 1, dijumlah sehingga hasilnya 2x dikurangi 6 kali 2 sama dengan 0. 4x dikurangi 12 sama dengan 0, 4x sama dengan 12 sehingga ketemu x sama dengan 3. Lanjut untuk konsep persamaan nilai mutlak yang ketiga, yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih besar atau sama dengan 0. Maaf ralat untuk nomor 2 ya. Untuk soalnya bisa kita terapkan pada nomor 5 dan 6. Nomor 5. Nilai mutlak X sama dengan 3 dikurangi X. Nah, ini sama definisi nilai mutlak ya. Jika bertemu soal seperti ini, ingat nilai mutlak pasti bernilai positif. X sama dengan 3 min X, kemudian X sama dengan min 3 dikurangi X, masing-masing dikerjakan sehingga ketemu yang satu X sama dengan 3/2, yang satunya X sama dengan 3/0 atau tidak terdefinisi. Ingat ada syarat ya, bahwa Gx lebih besar atau sama dengan 0. Kita masukkan Gx nya 3 dikurangi X lebih besar daripada 0. Min X lebih besar atau sama dengan min 3 sehingga X lebih kecil atau sama dengan 3. Masing-masing ruas dikalikan dengan min sehingga tandanya berubah. X yang memenuhi syarat kurang dari atau sama dengan 3 adalah X/2. Jadi jawabannya X/2. Sampai di sini jelas? Ya. Sekarang lanjut nomor 6. Caranya sama dengan nomor 5 ya, bahwa nilai mutlak fx itu sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar atau sama dengan 0. Ayo kita kerjakan dengan definisi nilai mutlak ya. Jadi yang ruas kanan itu enggak ada tanda mutlaknya, bernilai positif dan bernilai negatif. Yang pertama 4x dikurangi 6 sama dengan 3x ditambah 4. Ketemu x sama dengan 10. Kemudian yang di sebelah kanannya 4x dikurangi 6 sama dengan min 3x ditambah 4. Dikerjakan, kurungnya hilang sehingga minnya masuk di situ, sehingga ketemu x sama dengan 2/7. Belum selesai ya. Ingat ada syarat bahwa gx lebih besar atau sama dengan 0. Lalu masukkan gx-nya. 3x ditambah 4 lebih besar atau sama dengan 0. 3x lebih besar sama dengan min 4. X lebih besar sama dengan min 4/3. Jadi syaratnya X harus lebih besar dari min 4/3. Manakah yang memenuhi syarat? X sama dengan 10 atau X sama dengan 2/7? Nah, ternyata semua X memenuhi syarat karena X-nya lebih besar atau sama dengan min 4/3. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 2/7,10. Sekarang kita pakai cara yang di PowerPoint. Nanti bisa kamu bandingkan mana yang lebih mudah. Intinya sama aja ya.
Yang penting kamu paham definisinya. Oke, kita contohkan nomor 6. Nilai mutlak 4x dikurangi 6 sama dengan 3x tambah 4. Langkah pertama adalah kita cari pembuat 0 nilai mutlak. Nilai mutlak 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga ketemu x sama dengan 3/2. Kita buat garis bilangannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, untuk x lebih kecil dari 3/2. Tidak terlalu jelas ya tulisannya. Bisa kamu perbesar ya. Bisa diperbesar, kemudian kamu baca sendiri. Untuk x lebih kecil dari 3/2, nilai mutlak 4x dikurangi 6 sama dengan min 4x min 6 ya, karena kurang dari 3/2 jadi nilai mutlaknya menjadi min. Ya, kita masukkan, kita tulis soalnya. Nilai mutlak 4x dikurangi 6 sama dengan 3x ditambah 4. Kemudian bawahnya min 4x dikurangi 6 sama dengan 3x ditambah 4. Yang ada tanda kurungnya kita hilangkan sehingga min 4x ditambah 6 sama dengan 3x ditambah 4. Dan seterusnya sampai bawah sehingga ketemu x sama dengan 2/7. Yang kedua, untuk x lebih besar atau sama dengan 3/2, maka nilai yang ada di dalam tanda mutlak menjadi positif. Kemudian kita tulis lagi soalnya ya. Nah, nilai yang ada di dalam tanda mutlak menjadi positif ya. 4x dikurangi 6 sama dengan 3x ditambah 4. Sehingga ketemu x sama dengan 10. Perhatikan lagi masing-masing. Yang pertama x 2/7. Apakah betul x 2/7 itu kurang dari 3/2? Betul ya? Oke. Untuk x sama dengan 10, apakah betul x sama dengan 10 itu lebih besar atau sama dengan 3/2? Ya, betul. Berarti itu jawabannya. Sehingga x sama dengan 2/7, 10. Mudah bukan? Sama aja ya jawabannya. Silakan pilih yang mana menurut kamu yang mudah. Oke, lanjut. Kalau saya punya soal seperti ini, nilai mutlak 6x dikurangi 1 sama dengan min 9. Nah, hasilnya itu min 9, padahal nilai mutlak selalu positif. Lalu bagaimana? Iya, betul. Jadi kalau seperti ini nggak ada yang memenuhi ya, karena nilai mutlak selalu positif. Artinya ini hasilnya himpunan kosong. Jika ketemu soal seperti ini, langsung aja dijawab seperti itu ya. Oke, nak, lanjut. Tugas kalian silakan kamu kerjakan ya. Saya harap anak-anak lebih paham lagi daripada minggu yang kemarin. Silakan kamu kumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.